Dabbah Bumi bagian pertama. Ada ayat mengatakan Dabbah Bumi memakan tongkatnya. Dabbah Bumi memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kesimpulannya Dabbah Bumi itu adalah ulat. Yang jadi masalah, bagaimana memahami dabbah itu berbicara. Seperti ayat ini mengatakan, dan apabila terletak perkataan atas mereka, kami keluarkan untuk mereka dabbah dari bumi, yang hadapkan perkataan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. BBC ada mengeluarkan film tentang ulat tongkat. Ini ulat tongkat, ini kepalanya. Nah, ia hanya menjentikkan telur dan membiarkan jatuh ke tanah. Lalu dipungut oleh semut dan disimpan di dalam sarang sampai 3 tahun, terlindung dari burung. Kemudian lahir ulat tongkat dari sarang semut, dan seperti seolah-olah ia berkata kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Apa kodenya bahwa memang ulat tongkat ini yang dimaksud? Ini surat ke-27 itu adalah surat semut. Sengaja kisah itu diletakkan di surat semut. Dengan demikian boleh kita katakan ada telur dabbah di lembah semut. Dabbah Bumi bagian kedua. Kita telah sampai pada pernyataan ada telur dabbah di lembah semut. Jika kita membuat gunung dengan 17 tangga, kita namakan gunung masjid karena ada 17 rakaat. Saya masih ingat waktu kecil dulu kalau sholat tarawih, imam selalu membaca 3 surat terakhir di sholat witir. Hari ini 1 Oktober 2020 saya temukan jawabannya.
Ini 8 tarawih. Nah, ini dia witir itu 3. 114, 113, 112. Itu nomor surat terakhir itu. 3 surat terakhir. Penemuan ini merubah gunung masjid jadi Bukit Tobat. Karena 9 adalah nomor dari surat Tobat, dan wukuf itu memang di tanggal 9. Akibatnya kita menemukan lembah semut dan lembah gajah. Kita beri nama dia piramida gajah semut. Telur dabah di lembah semut. Karena Nabi menyuruh kita bertobat waktu wukuf di Arafah, maka Jabal Rahmat itu dapat dikatakan Bukit Tobat dengan kode 9. Kalau surat Al-Quran disusun pada suatu lingkaran, surat ke-9 itu akan berhadap-hadapan dengan surat ke-66. Apa pesan surat 66 ini? Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah. Tobatan nasuha. Ini panggilan terakhir, hai orang-orang yang beriman, dari 89 panggilan hai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Kalau batu telur di Jabal Rahman itu telur dabah, apa yang akan terjadi? Dabah bumi 3. Kita telah sampai pada pernyataan kalau batu telur di Jabal Rahman itu telur dabah, apa yang terjadi? Piramida gajah semut. Ada ayat yang mengatakan kalau kami turunkan bacaan ini atas gunung, Jabal, gunung, atau bukit. Kalau Jibal gunung-gunung atau lempengan tektonik. Ayat ini mengatakan kalau, jadi harus ada model matematikanya. Kalau kami turunkan bacaan ini atas gunung, bagaimana model matematika gunung itu? Model matematika gunung itu adalah gunung masjid atau gunung tobat. Nah, ini gunung tobat. Di salah satu lembahnya ada batu telur dabah. Ayat itu selanjutnya mengatakan, sungguh engkau lihat dia khusyuk, terpecah. Terpecah ini meletus, gunung meletus. Jadi gunung meletus itu dari takut kepada Allah. Modal gunung meletus itu ia mengeluarkan batu. Jadi harus ada model batu yang turun seperti pada ayat ini. Dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun
dari takut kepada Allah. Model matematika batu yang turun di lereng Gunung Tobat itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini dia. Jadi gunungnya meletus mengeluarkan batu. Nah, batunya itu keluar dari 9 sampai ke 27. Nah, turun, gunung meletus, batunya turun. Nah, dua peristiwa itu karena takut kepada Allah. Gunungnya meletus takut kepada Allah, dan batunya turun pun takut kepada Allah. Hal itu mengajarkan tentang transformasi 19. Karena dari 9 sampai dengan 27 adalah 19 poin. Ini dia transformasi 19 dari 9 ke 27 itu 19 poin. Itu yang dimaksud berpikir pada ayat itu. Dan seperti itu kami buat dia perumpamaan untuk manusia agar mereka berpikir. Ya tafakkaruni. Ada apa dengan 9 dan 27? Pertanyaannya itu. Ini kan transformasi dari 9 ke 27 ini. Kalau yang melakukan itu bukan batu, tetapi bismillahirrahmanirrahim, maka kita jadi paham mengapa di 9 sudah hilang bismillahirrahmanirrahimnya. Karena sudah pindah ke 27. Itu sebab 27 memiliki 2 buah bismillahirrahmanirrahimnya. Yang kedua itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di pembukaan. Jadi sudah 27 itu memang 2 bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini berhubungan dengan surat Sulaiman. Sesungguhnya dia dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Ini membuktikan bahwa Boko itu mewakili 9. Karena posisi Sulaiman waktu itu di lembah semut. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Maka mereka dibagi-bagi. Ya, hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut. Nah, berarti kan dia sampai di lembah semut. Jadi cerita Sulaiman mengirim surat itu posisinya udah di lembah semut. Sehingga bismillahirrahmanirrahim itu dibawa terbang oleh Hudhud dari 20 ke 9. Itu membuktikan Boko sebuah gunung. Membuktikan bahwa Boko itu sebuah gunung. Tempat sampainya bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mengenalkan Gunung Boko. Yang surat itu kan Nabi Sulaiman kan di lembah semut, dibawa oleh burung Hudhud, terbang. Sampai dia di Boko, di Gunung Boko. Ini membuktikan bahwa Gunung Boko itu mewakili Jabal Rahmat. Wah, ini spektakuler.
Dan seperti itu kami buat dia perumpamaan untuk manusia agar mereka berpikir. Itu sebab basmalah Nabi Nuh alaihissalam dikatakan mendarat atas gunung Judi. Dan dikatakan, hai bumi telanlah airmu, hai langit berhentilah. Dan surutlah air dan bereslah urusan. Dan kapal Nuh mendarat atas bukit Judi. Memang Nabi Nuh alaihissalam yang pertama mengatakan adanya perjalanan basmalah itu. Dan ia berkata, naiklah padanya, bismillah, menjalankannya dan menyampaikannya. Sesungguhnya Rabbku sungguh Ghafurur Rahim. Jadi dikenalkan kepada Anda sekarang Gunung Boko sudah dibuktikan. Dan ini membuktikan bahwa Gunung Boko itu mewakili Jabal Rahmat. Dabbah Bumi 4. Kita telah sampai pada pernyataan Gunung Boko mewakili Jabal Rahmat. Gunung Boko sekarang bagaimana kalau yang berjalan itu bukan batu dan bukan basmalah, tetapi gunung itu sendiri yang berjalan? Ada ayat yang mengatakan, dan kalau sesungguhnya ada bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung, bagaimana pikiran Anda kalau Gunung Boko itu berjalan? Berjalan berarti pindah. Pindah dari surga. Dan kami katakan turunlah darinya semuanya. Semuanya ini menunjukkan bukan Adam sendiri yang turun. Setan juga turun bersama Gunung Boko. Dan kalau sesungguhnya ada bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung, atau dipotong dengan karakternya bumi, kata potong di 1331 ini dikamuskan pada 1231. Maka ketika mereka lihat dia dan mengakbarkannya, dan mereka potong tangan-tangan mereka. Anda bayangkan, untuk mengkamuskan kata potong perlu satu kota niswah dipotong tangannya, satu kota terpotong-potong tangan untuk mengekspresikan kata potong itu benar-benar dipotong. Maka adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Atau dipotong dengan karakternya bumi, maka Al-Quranlah dia.
Bagaimana bumi dipotong adalah sebuah bacaan? Itu pertanyaannya. Berikut ini peta bumi yang difoto, yang dibuat secara foto. Jadi dia akan mewakili bumi. Peta bumi ini. Peta foto bumi. Nah, ini dia. Ini nanti yang akan kita potong. Peta bumi pertama yang dibuat secara foto per 4 km persegi dengan satelit ruang angkasa pada musim yang sama. Jadi ketelitiannya sudah ketelitian foto. Bukan sembarang peta ini. Dalam tata cara berwudu ada disebut 2 mata kaki dengan istilah ka'bain. Dan sapulah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu sampai kepada ka'bain. 2 mata kaki. Itu membuktikan bahwa Ka'bah sama dengan mata kaki. Kalau kita perhatikan peta sekitar Ka'bah adalah sebagai berikut. Nah, kita putar petanya. Kita lihat ada gambar di situ. Ka'bah itu persis di mata kaki orang itu. Ada gambar orang yang mata kakinya di Ka'bah. Ekspresi sedang turun. Ada ayat mengatakan, kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun. Ayat sebelumnya menyebut Arafah. Maka apabila kamu telah beramai-ramai dari Arafah, ini membuktikan ekspresi turun ini di Arafah. Ingatlah, turun ini bukan lagi sebuah batu, tetapi gambar orang dari hasil bumi dipotong. Atau dipotong dengan karakternya bumi, maka Al-Quranlah dia. Terbukti bumi dipotong adalah Al-Quran. Karena gambarnya ini disebut dalam Al-Quran, orang sedang turun. Memang Al-Quran itu dikatakan bukti. Dan kami turunkan atas semua kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Kebanyakan orang mengartikan ini penjelasan. Penjelasan itu fusilat. Ini bayan itu bukti. Surat Al-Bayyinah itu surat bukti. Jadi bukan penjelasan di sini, bukti sudah. Ini ekspresi modernnya. Dia sedang pegang HP dan sedang ada megang laser. Kita beri nama dia manusia Mediterranean. Karena sebagian besar badannya ini di Laut Mediterania nih. Laut Mediterania ini.
manusia Mediterranean. Di kaki kanannya ada fenomena telurnya. Ini ada telur di sini nih. Yaitu Qatar. Ada definisi seperti ini. Kalau bumi bergambar, maka Qatar sebuah gambar. Pertanyaannya, Qatar itu gambar apa? Kita tahu itu kaki kanan dari sini. Nah, dari sini nih, Sahih Bukhari nih. 121 nih. Saya zoom nih. Nah, dia. Saya zoom lagi. Nah, itu dia. Nabi SAW biasa memulai dengan yang kanan. Ketika pakai terompah. Berarti kan melangkah pun juga kanan kan. Berarti itu yang di depan kaki kanan. Kan kanan ini. Nah, kemudian lagi dia, kalau dia bersujud, ya, dia membentuk 7 titik, 7 anggota. Nah, untuk membuktikannya, pertama saya bersujud di pantai selatan Madura. Yang kedua saya bersujud di pasir berbisik di Bromo, di Al-Ahqaf, Bukit Pasir. Nah, ini di pasir berbisik ini sujud nih. Yang ketiga itu saya bersujudnya di Pantai Kuta di Bali. Yang keempat saya bersujud di Pantai Sepang di Johor Bahru. Yang kelima saya bersujud di Pantai Pasir Ris, Singapura. Nah, ini pantainya. Pantai Pasir Ris. Waktu itu ada training 3 hari di sini. Ini negeri yang ke-82 saya datangi. Jadi kita kalau bersujud itu membuat pola Ka'bah dan Hijr Ismail. Pola Ka'bah dan Hijr Ismail. Itu Ka'bahnya, itu Hijr Ismailnya. Nah, itu posisi Hajar Aswadnya di kaki kanan itu. Jadi kurang lebih. Tapi pulang-pulang saya itu harus cuci kaki, cuci jidat, karena pasir ini sudah terkotori oleh minyak bumi. Wah, luar biasa. Pantai Singapura ini sudah rusak. Tumpahan minyak banyak sekali di sini. Tapi mereka tidak sadar. Wa hum la yash'urun. Jadi kalau kita bersujud,
kaki kanan kita itu. Nah, di situ ada Qatar kaki kanan. Jadi Qatar ini dipasangkan dengan Hajar Aswad. Sekarang kita paham mengapa Qatar bulat telur. Seperti telur dabah. Karena dia mewakili Hajar Aswad. Dabah bumi 5. Kita telah sampai pada pernyataan faham mengapa Qatar bulat telur. Itu menjadi bukti bumi tidak terlempar dari matahari, tetapi diciptakan. Itu yang dimaksud pelurus untuk manusia pada 597. Allah menjadikan Ka'bah rumah haram pelurus untuk manusia. Bagaimana pikiran Anda kalau gambar manusia itu kita hapus? Dan kita tinggalkan gambar bukitnya saja dan Qatar. Fenomena seperti ini harus ada di Arafah. Terbukti ada pada 20 Mei 1994. Fotonya ini. Ini batu bulat telur di sisi Jabal Rahmat di Arafah. Surat ke-48 itu ayatnya 29. Jadi 9 di daerah satuan. Ekspresinya seperti ini. Sembilan. Nomor suratnya 48. Al-Fath. Kemenangan artinya. Lalu surat ke-47 itu ayatnya 38, jadi 8 di daerah satuan. Ekspresinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surat Muhammad. Lalu surat ke-49 itu ayatnya 18. Jadi 8 di daerah satuan. Ekspresinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al-Hujurat. Surat ke-46 itu ayatnya 35. Jadi di daerah satuan. Jadi 5 di daerah satuannya. Ekspresinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Surat Al-Ahqaf. Bukit Pasir. Kemudian surat ke-50 ayatnya 45. Jadi 5 di daerah satuannya. Ekspresinya seperti ini. 1,
2, 3, 4, 5. Surat Qaf. Gunung ini naturalnya seperti ini nih. Gunung ini kita beri nama Gunung Qaf karena ada huruf Qaf di sisinya seperti telur dabah. Demi bacaan yang terpelihara, Qaf, demi bacaan yang terpelihara. Nah, telur dabah itu juga terpelihara. Sehingga Gunung Tobat dengan 9 di tengah terwakili secara sempurna. Inilah model Jabal Rahmat versi Al-Quran yang biasa disebut bangun sayap, dan ia ada di Boko. Dan di sisi lain ada permata Hamim. Kesimpulannya, ini mewakili Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu dikatakan akan dibangkitkan. Dabba bumi 6. Selain ulat tongkat, ada lagi yang dipelihara di sarang semut, yaitu ulat kupu-kupu biru dari Australia. Kupu-kupu biru hanya meletakkan telurnya di ketiak daun. Setelah itu pergi. Tak lama kemudian telur menetas menjadi ulat dan jatuh ke tanah. Lalu dipungut oleh semut dan dipelihara di dalam sarang sampai jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu biru kembali. Mengapa semut memelihara ulat ini dan mengapa tidak membunuhnya? Allah meletakkan percintaan darinya pada ulat itu. Seperti bayi Musa diletakkan percintaan dari Allah. Dan aku telah campakkan atasmu percintaan dariku, dan agar engkau dibentuk atas mataku. Toha 39. Untuk ulat ini, istilah ilmiahnya, ia mengeluarkan feromon yang sama baunya dengan bayi semut. Mengenali anak lewat penciuman ini ada ayatnya pada Al-Quran di 1294. Dan ketika kafilah itu
Dan ketika keluar kafilah itu, berkata bapak mereka, sesungguhnya aku dapat bau Yusuf. Jika tidak, engkau anggap aku gila. Sesungguhnya aku dapat bau Yusuf. Jadi yang bicara di sini bukan kupu-kupu biru, tetapi ulatnya, bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Mengapa dia bilang manusia tidak yakin? Selamanya mereka terlahir yatim piatu, tidak diurus orang tua. Tapi Allah beri rezeki kepada mereka. Manusia tidak yakin Allah yang memberi rezeki, seperti disebut di 2960. Dan betapa banyak dari dabah yang tidak sanggup memikul rezekinya. Allah beri rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Manusia tidak yakin Allah, bahwa yang diciptakan Allah ada gunanya. Rantai keperluan ulat kupu-kupu biru berkeperluan dengan semut. Jika semut punah, maka kupu-kupu biru punah. Jika kupu-kupu biru punah, akan ada yang lain yang rusak. Ini yang dikamuskan oleh semut, bahwa manusia kalau injak semut, mereka tidak sadar. Hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut, berkata seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya." Dan mereka tidak sadar. Surat Semut ayat 18. Dan mereka tidak sadar. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Kata tidak sadar ini dihubungkan dengan perbuatan, dengan berbuat kerusakan. Dan ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka katakan, sesungguhnya kami tidak lain orang yang berbuat kebaikan. Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Berkata seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya." Dan mereka tidak sadar. Ini semut yang bicara, bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Ini dabah yang bicara. Maka ia berhenti tidak jauh, lalu ia berkata, "Aku meliput apa-apa yang belum kamu liput dia, dan aku datangkan kepadamu dari Saba rahasia kabar yang pasti." Ini burung yang bicara. Maka itu mereka dikatakan umat-umat seperti kamu pada 6:38. Dan tidak dari dabah di bumi, dan tidak burung yang diterbangkan oleh karakter sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Tidak kami teledor di dalam kitab dari sesuatu, kemudian kepada Rabb mereka dikumpulkan. Dan tidak dari dabah di bumi, melainkan atas Allah rezekinya, dan dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya, setiap di dalam tulisan yang nyata, bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami.